Sebelumnya kenalin, kita dari kelompok 3. Di sini ada Maya Febrianita, di sini ada Resi Pujiatianti, di sini ada Francisca Agustina, Devina Fitriani, Maya Lestari. Yuk ikutin kita. Pernahkah kamu membayangkan seperti apa kehidupan manusia jutaan tahun yang lalu? Di sebuah kawasan di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Sragen dan Karanganyar, terdapat situs manusia purba terpenting di dunia. Situs Sangiran namanya. Dengan luas lebih dari 59 km persegi, Museum Sangiran sendiri dibagi menjadi 5 klaster edukasi. Yang pertama ada Krikilan, Ngebung, Bukuran, Dayu, dan Manyarejo. Penelitian di Sangiran dimulai sejak tahun 1864. Namun, nama Sangiran benar-benar mendunia setelah peneliti Belanda Gustav Heinrich von Koenigswald menemukan fosil rahang manusia purba pada tahun 1936. Fosil yang ditemukan adalah fosil Homo erectus. Setelah diadakan penelitian lebih lanjut, 50% fosil Homo erectus yang pernah ditemukan di dunia berasal dari Sangiran loh. Selain Homo erectus, di Sangiran juga ditemukan fosil Meganthropus paleojavanicus. Namun, apakah di Sangiran hanya ditemukan fosil-fosil dari manusia saja? Tentu tidak. Di Sangiran juga terdapat beberapa fosil fauna seperti stegodon, kerbau purba, buaya, kuda nil, rusa, banteng, dan karnivora besar lainnya. Halo. Kali ini kita ada di Museum Lokananta di destinasi kedua. Sekarang kita sedang berada di Lokananta. Tahukah teman-teman bahwa Lokananta adalah perusahaan rekaman pertama di Indonesia loh? Lokananta didirikan pada 29 Oktober 1956 oleh Raden Maladi. Awalnya Lokananta berfungsi untuk merekam materi siaran radio Republik Indonesia dalam bentuk piringan hitam, lalu mendistribusikan ke berbagai stasiun radio di seluruh Indonesia. Tapi seiring waktu, Lokananta mulai merekam berbagai jenis musik seperti lagu daerah, gending karawitan, hingga musik keroncong. Tak hanya itu, Lokananta juga menerbitkan buku dan majalah, menjadikannya pusat kreativitas di zamannya. Namun, seiring berkembangnya zaman dan teknologi musik, Lokananta pun mengalami pasang surut. Untungnya Lokananta tidak dibiarkan begitu saja loh. Kini Lokananta telah direvitalisasi menjadi museum musik yang menyimpan ribuan arsip berharga. Lokananta bukan sekedar studio, tapi bagian penting dari perjalanan budaya musik bangsa kita. Itulah tadi sejarah Lokananta yang menjadi saksi bisu perjalanan musik Indonesia dari masa ke masa. Selanjutnya adalah Museum Keraton atau Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Museum ini terletak di kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Rotowijayan Blok nomor 1 Panembahan, Kecamatan Keraton. Keraton Yogyakarta merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang saat ini menjadi Istana Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 setelah Perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua. Keraton Yogyakarta atau Ngayogyakarta Hadiningrat, pada setiap sudut tempat terdapat sebuah warisan, di antaranya wayang dan alunan musik Jawa yang termasuk budaya, baik dalam bentuk upacara maupun benda-benda kuno yang sangat bersejarah.
Halo semua, sekarang kita sudah di Museum Sonobudoyo di seberang Keraton Ngayogyakarta. Ikuti terus. Selanjutnya yaitu Museum Sonobudoyo. Apakah kalian tahu bahwa Museum Sonobudoyo awalnya merupakan bagian dari Java Institute, yaitu yayasan kebudayaan yang berdiri di Surakarta pada tahun 1919 dan berfokus pada kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Kemudian pada Kongres tahun 1924 diputuskan untuk mendirikan museum di Yogyakarta. Proses pengumpulan data budaya dimulai tahun 1929 dan panitia pendirian dibentuk tahun 1931. Museum dibangun di tanah hibah dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Kemudian ditandai sengkalan tahun 1934 Masehi dan diresmikan pada 6 November 1935. Saat pendudukan Jepang, museum dikelola oleh kantor sosial bagian pengajaran. Setelah kemerdekaan, pengelolaan berpindah ke pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita ada di Museum Benteng Verdebrug yang merupakan salah satu peninggalan kolonial masa Belanda di Yogyakarta yang juga termasuk destinasi wisata terakhir pada hari ini. Yuk, kita masuk. Benteng Vredenburg dibangun pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan Belanda. Pada awalnya, benteng ini difungsikan untuk mengawasi aktivitas Keraton Yogyakarta. Kemudian, Belanda memperkuat bangunan ini dan menamainya Vredenburg yang berarti benteng perdamaian, meskipun tujuannya lebih ke arah pengawasan politik. Selama masa penjajahan, benteng ini digunakan sebagai markas militer dan juga penjara. Dan setelah Indonesia merdeka, bangunan ini mulai dialih fungsikan dan pada tahun 1992 resmi dibuka sebagai Museum Benteng Vredenburg yang di dalamnya menyajikan banyak sekali berbagai macam diorama perjuangan bangsa Indonesia. Sekarang kita sedang berada di Candi Prambanan yang merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia yang sampai sekarang nih belum diketahui pasti kapan candi ini dibangun dan siapa yang memerintahkannya. Tetapi dugaan kuat dari para ahli bahwa Candi Prambanan berdiri sekitar pertengahan abad ke-9 atas prakarsa Raja Balitung Mahasambo dari Wangsa Sanjaya. Dugaan ini didasarkan pada prasasti Shiwara yang ditemukan di sekitar kawasan Prambanan dan kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti ini bertahun 778 Saka atau sekitar tahun 856 Masehi dan ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Denah asli Candi Prambanan berbentuk persegi panjang yang terdiri atas halaman luar dan 3 pelataran utama. Halaman luarnya merupakan area terbuka seluas 390 meter persegi yang dulunya dikelilingi pagar batu, namun kini hanya tersisa reruntuhannya saja. Itulah tadi sejarah dari Candi Prambanan yang mana bukan hanya menawarkan keindahan arsitektur tapi juga menyimpan kisah panjang. Selanjutnya yaitu situs Ratu Boko yang terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan. Kawasan Ratu Boko ini berlokasi di atas sebuah bukit dengan ketinggian kurang lebih 195-97 meter di atas permukaan laut. Situs Ratu Boko sebenarnya bukan sebuah candi, melainkan reruntuhan sebuah kerajaan. Oleh karena itu, Candi Ratu Boko sering disebut juga Kraton Ratu Boko. Disebut Kraton Boko karena menurut legenda situs tersebut merupakan istana Ratu Boko, ayah Loro Jonggrang.
Diperkirakan situs Ratu Boko dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Shailendra yang beragama Buddha. Namun kemudian diambil alih oleh Raja-Raja Mataram Hindu. Peralihan pemilik tersebut menyebabkan bangunan Keraton Boko dipengaruhi oleh Hinduisme dan juga Buddhisme. Selanjutnya adalah Gerbang Ambarawa. Gerbang Ambarawa juga disebut sebagai Monumen Palagan Ambarawa yang terletak di jantung kota Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Monumen ini merupakan suatu simbol penting dari pertempuran Ambarawa yang terjadi antara 12 hingga 15 Desember 1945. Pertempuran ini merupakan sebuah perlawanan heroik antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan sekutu dan Nica atau pemerintahan sipil Hindia Belanda yang berusaha untuk menguasai wilayah Ambarawa. Lawang Sewu merupakan bangunan bersejarah yang terletak di Semarang, Jawa Tengah, yang dibangun pada tahun 1904 oleh pemerintah kolonial Belanda. Bangunan ini awalnya berfungsi sebagai kantor pusat NIS atau perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda. Nama Lawang Sewu sendiri memiliki arti 1000 pintu dalam bahasa Jawa yang diberikan sebab bangunan ini memiliki banyak pintu dan juga jendela besar yang khas. Setelah masa kemerdekaan, Lawang Sewu sempat digunakan oleh berbagai instansi pemerintah. Dan kini, bangunan ini telah direstorasi dan dibuka untuk umum sebagai salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya di wilayah Semarang. Halo semuanya, terima kasih udah mengikuti kita untuk eksplorasi di KKL Pendidikan Sejarah 2025. Kita dari kelompok 3 pamit diri dan sampai jumpa.